Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Tasikmalaya mengambil tindakan tegas dengan menutup sementara operasional Hotel Tasik di wilayah Tawang, Kota Tasikmalaya, Kamis tanggal 27 November tahun 2025. Penutupan ini dilakukan menyusul kasus penyekapan dan ruda paksa terhadap seorang gadis di bawah umur yang terjadi di hotel tersebut pada Rabu tanggal 26 November tahun 2025. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Disporabud Par Kota Tasikmalaya, Ardis Sudiaman, menjelaskan bahwa izin usaha hotel ditutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ardis menekankan bahwa jika Hotel Tasik ingin kembali beroperasi, harus ada perbaikan total, termasuk penerapan standar operasional prosedur yang ketat dan kemungkinan perubahan manajemen. Fungsinya hotel harus sesuai, ada front office, tamu datang dilayani, jangan sampai transaksinya di depan pintu kamar, tegas Ardis. Pihak Disporabud Par akan melakukan evaluasi mendalam terkait keberadaan hotel tersebut dan baru akan mengizinkan buka kembali jika standar kualitas dan pelayanan sudah diperbaiki dan memenuhi standar. Tindakan pengawasan dan pengendalian ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari insiden tersebut, dengan mengacu pada Peraturan Kemenparekraf tahun 2025 tentang Standar Usaha Pariwisata. Ardis berharap kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Pak, izin Pak untuk kedatangan hari ini seperti apa mungkin ke penginapan yang kemarin ada kejadian mungkin Pak? Ya, dengan kejadian ini kami kan dari Dinas Pariwisata, Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan Pariwisata mengacu pada Peraturan Kemenparekraf nomor 6 tahun 2005 yang tentang standar usaha pariwisata dan juga tata cara pengawasan dan OSS penerapan OSS itu ya. Jadi kami di sini melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian. Jadi pembinaan di sini membina kepada pelaku usaha pariwisata dalam ini hotel untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan sampai ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak hotel. Kemudian untuk pengawasannya kami selalu monitoring dan evaluasi secara berkala supaya tidak terjadi kegiatan yang serupa seperti ini. Dan juga untuk pengendalian kami menerapkan tindakan atau penerapan hukum atau penegakan hukum kepada pelaku usaha pariwisata dalam hotel juga. Jangan sampai ada kegiatan yang tadi saya sebutkan, jangan sampai ada kegiatan yang melanggar norma-norma aturan yang berlaku di Kota Tasikmalaya. Jadi fungsinya kami fungsi dan pengawasan itu kami ingin menciptakan iklim usaha pariwisata yang progresif, berkualitas dan berkelanjutan yang sampai ya kita menjaga citra pariwisata yang baik di Kota Tasikmalaya. Untuk saat ini mungkin untuk statusnya mungkin tindakan ini kami menutup sementara izin usaha Hotel Tasik sampai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalkan ingin buka lagi ya kita berdoa dulu SOP yang harus diterapkan, kemudian juga dengan manajemen yang berbeda. Seorang bocah perempuan di bawah umur menjadi korban penyekapan di sebuah penginapan Jalan Komalosari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Rabu 26 November 2025. Korban yang berinisial R ini diketahui berusia 15 tahun. Ditemukan oleh orang tuanya selesai disekap oleh sekelompok pemuda di penginapan sejak hari Senin 24 November 2025 hingga hari Rabu 26 November 2025. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Priangan, Jainal Abidin. Selamat siang rekan Jainal. Ya, siang Iraka. Baik, rekan Jainal, mungkin bisa dijelaskan awal mula kasus ini mencuat. Apakah pihak keluarga sempat melaporkan bahwa korban ini disekap atau bagaimana? Ya, jadi awalnya keluarga ini memang mengetahui anaknya sudah hilang kontak sejak Senin pada tanggal 24 November 2005.
memang RN ini awalnya dia pamitan ke orang tuanya yang awalnya sempat pulang pada pukul 4 sore dan kemudian RN ini keluar lagi habis maghrib. Nah, pamitan hari kedua ini RN tak nampak kembali pulang dan tak kunjung pulang hingga lewat dini hari. Orang tua pun sempat menunggu kepulangan RN ini, namun hingga pagi Selasa paginya RN itu tak kunjung pulang. Jadi hari Selasa itu orang tua langsung melakukan pencarian ke beberapa tempat, yakni ke tempat nongkrongnya, yakni di daerah JB, wilayah wilayah Ciberem yang memang tak jauh dari kediamannya. Memang RN ini awalnya memang biasanya sebelum kejadian bermain itu tak jauh, hanya memang di daerah kediamannya. Begitu Iraka. Rekan Jainal, bagaimana kasus penyekapan ini akhirnya bisa terbongkar? Jadi memang awalnya selama 2 hari ini keluarga korban mencari dari hari Senin Selasa. Bahkan pada hari Rabu itu keluarga pada pukul 8 pagi itu sempat melaporkan kehilangan anaknya karena memang laporan ini mengikuti SOP 22 kali 24 jam kalau memang tidak ada informasi pihak keluarga langsung melaporkan ke Polsek Ciberem. Dari laporan Polsek Ciberem ini langsung ditindaklanjuti oleh pihak Polsek. Nah, pihak keluarga itu baru mendapati kabar RN ini pada pukul 10 kurang lebih 10 dan itu didapati dari informasi pesan singkat WhatsApp yakni Sherlock dari RN. Ternyata Sherlock ini mengarah ke sebuah hotel di mana lokasinya hotel ini berada di wilayah Tawang, kota Tasikmalaya yang memang tak jauh dari Tamkot. Setelah dicek, keluarga itu langsung memastikan ke hotel tersebut untuk mengetahui keberadaannya. Dan setelah dicek, ternyata memang benar ada kamar yang berada di sisi kiri terdapat ada sendal perempuan yang memang ayah korban ini mengetahui kemiripan sendal itu milik putri keduanya. Setelah dicek bersama penjaga penginapan, ternyata benar RN ini berada di dalam kamar bersama 2 remaja yang masih di bawah umur. Untuk pas diketemukan, RN ini tengah berada di samping kasur menggunakan baju dan dibalut dengan kain sarung. Sementara 2 remaja yang berinisial AK dan IR ini nampak tertidur lelap. Begitu Iraka. Baik, rekan Jainal, mungkin bisa dijelaskan di mana tepatnya lokasi penyekapan korban ini dan apakah benar kamar tersebut merupakan kediaman pelaku atau baru disewa? Memang untuk kediaman ini berada di salah satu penginapan, memang ukurannya tidak terlalu besar, disewa itu sejak hari Minggu. Tapi menurut penuturan dari pihak penginapan ini, yang menyewa itu bukan sekelompok remaja ini, tapi melainkan ada orang tua yang memang melakukan penyewaan sejak hari Minggu dengan biaya per malam 100.000. Namun pihak penginapan ini kaget karena ternyata penyewaan ini malah ya diisi oleh para remaja dan ada seorang perempuan yang keduanya ini masih di bawah umur. Pihak penginapan pun tidak tahu menahu dan tidak tahu adanya teriakan maupun minta tolong selama penyewaan terhitung dari hari Minggu sampai Rabu. Bahkan mereka alasannya menyewa penginapan ini untuk mengumpulkan onderdil motor yang memang diketahui pada saat diamankan oleh pihak kepolisian terdapat beberapa onderdil motor yakni blok mesin maupun knalpot dan 1 unit sepeda motor Mio berwarna biru. Begitu ya Raka. Baik, rekan Jainal, ini terdapat 4 pria yang diduga merupakan pelaku begitu ya, dan mungkin bisa dijelaskan siapa saja mereka dan apa hubungan mereka dengan korban ini. Kalau untuk terduga pelaku ini yakni ada DFS umur 24, DY 21 tahun, IR 17 tahun dan AK 17 tahun. Untuk AK dan IR ini memang terduga pelaku yang memang sempat melakukan persetubuhan dengan RN. Sementara DFS ini ternyata kakak kandung dari AK yang memang menurut informasi yang kami dapat dari lapangan, DFS ini dan DY ini memang sebelum kejadian sudah menyewa kamar di sebelah untuk digunakan sebagai pengumpulan barang-barang onderdil motor yang memang diketahui alasannya untuk membuka bengkel. Tapi kami mendapat informasi bahwa DFS ini dan DY ini ternyata residivis ya Tribuners, tapi untuk benarnya belum mendapat keterangan resmi dari pihak kepolisian. Karena pada saat digerebek ini DFS dan DY ini ada di kamar sebelah, sementara
IR dan AK ini ada di kamar yang memang sempat disewa sejak hari Minggu. Begitu, Iraka. Baik, rekan Jainal, mungkin apakah pelaku ini juga melakukan tindakan lain selain penyekapan terhadap korban? Untuk perlakuan terhadap korban ini, terduga pelaku diduga telah menyetubui RN sebanyak 4 kali yang dilakukan oleh AK dan IR. Kedua terduga pelaku ini masih di bawah umur. Dan sebelum itu ternyata AK dan RN ini telah mengenal satu sama lain. Karena AK ternyata teman dari pacar RN yang saat ini bekerja di Kuningan. Jadi RN dan AK ini sudah mengenal karena untuk pertemuan ini bermula awalnya RN ini akan curhat ke AK yang karena menurut keterangan dari orang tua RN ini memiliki memang sedikit masalah dengan sang pacar. Mungkin RN ini akan curhat, namun curhat ini ternyata dimanfaatkan oleh AK sehingga dibawa ke sebuah penginapan dan dimanfaatkan sekaligus disekap hingga dilakukan ruda paksa oleh AK dan IR ini. Begitu ya, Raka. Baik, rekan Jainal, mungkin ada informasi yang ingin ditambahkan, silakan. Untuk diketahui, untuk saat ini pihak kepolisian Polres Tasikmalaya Kota telah mengamankan 4 pelaku. Dari 4 pelaku ini, memang sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Selain itu, pihak kepolisian Polres Tasikmalaya Kota juga hari ini membawa korban untuk dilakukan proses visum di rumah sakit Kota Tasikmalaya untuk memastikan apakah ada indikasi hal lain, karena menurut dari keterangan korban dan keterangan keluarga korban memang RN ini mengalami ruda paksa sebanyak 4 kali. Artinya proses penyelidikan ini dilakukan sebagai bahan penyelidikan sekaligus pengumpulan hingga motif yang dilakukan oleh sekelompok remaja ini yang melakukan penyekapan terhadap gadis di bawah umur. Demikian ya, Raka, yang kami dapat laporkan dari Kota Tasikmalaya. Berita mana? Di mana, Pak? Wajib lapor yang di mana? Pas yang mana? Belum Jaya. Semuanya tangan saya apaan sih? Biar digoreng. Saya Mai.